Bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di dalam doa kekuatanku channel. Pada hari ini, Kamis 7 April 2022. Renungan kita hari ini dipersiapkan dan dibawakan oleh Suster Maria Sifra Perer yang saat ini sedang bertugas di Manila, Filipina, dengan tema Jangan tolak sebelum paham. Tema ini terinspirasi dari Injil Yohanes bab 8 ayat 51 sampai 59. Doa dibawakan oleh Suster Maria Wikberta Perer dari Malang, Jawa Timur. Mari kita mengundang kehadiran Roh Kudus. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, menjadi baru seluruh muka bumi. Allahku, namamu hendak kupuji, Engkau amat agung, berdana sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, syukur, pujian, serta terima kasih kami aturkan kepadamu untuk kelimpahan rahmat yang Engkau anugerahkan bagi masing-masing kami. Terima kasih untuk hari baru yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami masih Engkau berikan napas kehidupan, kesehatan, kekuatan, serta semangat baru untuk memulai segala kegiatan kami di awal hari ini. Tuhan, kami mohon semoga rahmat dan berkat-Mu senantiasa menyertai kami, terutama dalam melaksanakan tugas-tugas kami sepanjang hari ini. Kiranya segala sesuatu yang akan kami lakukan pada hari ini boleh berkenan di hati-Mu dan juga di hati sesama kami. Tuntunlah kami Tuhan, agar kami selalu berjalan pada jalan yang Engkau tunjukkan kepada kami, yakni jalan kebenaran dan kehidupan. Akhirnya ya Tuhan, kami pasrahkan seluruh hidup kami ke dalam penyelenggaraan-Mu. Biarlah segala sesuatu terjadi atas rencana dan kehendak-Mu sendiri. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sapaan Sabda Tuhan hari ini dari Injil Yohanes
bab 8 ayat 51 sampai dengan 59, yang berbicara tentang Yesus sudah ada sebelum Abraham. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati, dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, Dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal Dia, tetapi aku mengenal Dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita, bahkan ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, jumpa lagi pada hari ini. Kita merenung bersama firman Tuhan dalam tema jangan tolak sebelum paham. Penginjil Yohanes dalam kisah Injilnya menekankan identitas Yesus sebagai utusan Allah. Tanggapan manusia atas pewahyuan diri Yesus selalu negatif. Ini tergambar jelas dalam Injil hari ini. Ketika Yesus mengatakan bahwa barang siapa menuruti firman-Nya tidak akan mati, orang Yahudi berpikir tentang mati dalam arti biasa. Mereka tidak berpikir lebih jauh bahwa Yesus sebenarnya sedang mengatakan sesuatu yang lain, yaitu tentang keselamatan kekal. Dan Dia sendiri adalah jaminannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku ada. Pernyataan ini mau menegaskan bahwa keberadaan Yesus itu kekal, sudah ada sebelum dunia dijadikan, sudah ada sebelum Abraham. Kata-kata Yesus, aku ada sebelum Abraham, bisa dipahami bahwa Yesus adalah Allah. Tetapi orang Yahudi tidak menerima kenyataan ini.
Mereka hanya terbatas pada prediksi mereka akan kata-kata Yesus. Aku ada sebelum Abraham. Dan mereka tidak mau menerima lebih dari keberadaan Yesus. Tidak mau menerima kenyataan bahwa Yesus adalah Allah. Karena itulah orang-orang mengambil batu untuk melempari dia, sebab ia dianggap menyamakan dirinya dengan Allah. Atau bahkan dalam kata-kata Injil tadi, mereka mengatakan bahwa dia sudah kerasukan setan. Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, persoalannya jelas bahwa orang Yahudi menolak Yesus karena mereka tidak mau mengenal lebih jauh tentang dia. Mereka lebih memilih mengikuti alur pikiran mereka sendiri. Hal ini sering terjadi dalam dunia nyata, sering terjadi dalam kehidupan kita di zaman ini. Orang cenderung memprediksi sesuatu yang buruk tentang orang lain sebelum mengenalnya lebih jauh. Bahkan sering juga terjadi orang ikut-ikutan menghujat, mencemooh, menjelekkan, tanpa mencari tahu terlebih dahulu kebenaran-kebenarannya. Banyak orang suka memberi cap yang negatif tentang seseorang, bukan karena pengalaman pribadinya, tetapi karena mendengar cerita tentang seseorang itu dari orang lain. Meskipun apa yang diceritakan itu belum tentu benar. Bahkan ada banyak yang ikut-ikutan membenci juga. Inilah kenyataan yang tidak terhindarkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi mari kita kembali kepada pesan Injil hari ini. Yesus tidak menjadi ciut karena pembicaraan dan penolakan orang Yahudi yang tidak mengenal dia lebih mendalam itu. Yesus justru semakin giat melakukan karya pewartaan kerajaan Allah. Dia tidak mundur selangkah pun karena sebuah penolakan, karena sebuah cemoohan, karena sebuah kebencian. Yesus justru semakin mendekat dan mengasihi orang-orang yang menolaknya, karena dia tahu orang-orang seperti itulah yang perlu dirangkul. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, mari ambil bagian dari sikap-sikap Yesus ini, mengasihi dan merangkul orang-orang yang menolak kita. Jangan lemah karena sebuah penolakan. Tetap menjadi baik meskipun tidak selalu diterima. Memang tidak mudah, tetapi jika kita rela mengolah dan menerima setiap penolakan, kita justru semakin mengenal kehendak Yesus dalam diri kita. Orang kuat bukan karena mereka tidak pernah berderai air mata, tetapi karena mereka tegar menjalaninya. Mereka pertama-tama mengandalkan Tuhan. Tuhan memberkati. Bapa, dengarkanlah doa-doa yang kami panjatkan kepadamu. Kami berdoa untuk tanah air kami. Ya Bapa, kami mohon, berkatilah tanah air kami dengan segala keanekaragamannya. Jauhkanlah dari tanah air kami hal-hal yang tidak diinginkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang sakit. Ya Bapa,
putramu berjalan keliling masuk keluar kota melakukan berbagai mujizat, dan salah satunya adalah mujizat penyembuhan kepada yang sakit. Kami mohon semoga putramu berkenan menyembuhkan sesama saudara kami yang sakit. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk para pendidik. Ya Bapa, kami mohon berkatilah selalu para pendidik yang ada di negeri ini. Jika saat ini mereka sedang dihadapkan dengan berbagai kesulitan atau tantangan, kuatkanlah mereka dan berilah jalan keluar yang terbaik kepada mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk orang muda di negeri ini. Tuhan, berkatilah selalu orang muda kami yang ada di negeri ini. Mereka adalah agen-agen masa depan bangsa dan gereja. Tanamkanlah dalam diri mereka semangat juang untuk selalu melakukan hal-hal baik, inovasi, kreasi untuk membangun negeri ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mendengar dan mengabulkan doa-doa kami, dan kami mau satukan semua doa dan permohonan kami itu dengan bersama-sama mengulangi doa yang putramu ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih yang sudah bergabung dengan kami di dalam doa dan permenungan hari ini. Jumpa lagi dengan kami di dalam doa dan permenungan hari berikutnya. Kami hadir menyapa setiap hati.